Berikutnya ini adalah contoh untuk simpal yang atau luasan yang konstan dengan B yang berubah. Misalkan sebuah simpal berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 10 cm diletakkan di samping kanan sebuah kawat lurus sangat panjang berarus yang terbentang vertikal seperti pada gambar. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah kawat lurus vertikalnya, ini ada simpalnya. Simpalnya diletakkan di samping kanan. Nah, panjang sisinya 10 cm. Jadi simpal ini 10 kali 10 ya panjangnya. Kemudian dalam soal ini misalnya simpal ini awalnya berjarak 10 cm dari kawat lurus. Di sebelah kanan kawat lurus ini ada simpal ya. Jadi bagian kiri simpal ini berjarak 10 cm, maka bagian kanannya berjarak terhadap kawat ini adalah 20 cm karena simpalnya ini berbentuk segi 4 atau bujur sangkar yang panjang sisinya 10 cm. Jadi dari sini ke sini juga 10 cm, sehingga dari sisi kiri simpal ini jaraknya 10 cm terhadap kawat berarus listrik ini, maka yang bagian kanan ini berjarak 10 cm ditambah 10 cm atau 20 cm. Nah, pertanyaannya tentukan GGL yang terjadi pada simpal pada saat T sama dengan 2 second jika arus yang mengalir pada kawat lurus ini adalah 2 ampere yang A. Yang B, nah yang B kalau arusnya sama dengan 2 sin pi per 3T ampere. Jadi arusnya ini sebagai fungsi dari waktu, arus sinusoidal ya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Medan magnet yang menembus simpal di setiap titik ini tidak sama. Karena medan magnet itu dihasilkan oleh kawat berarus listrik ini. Jadi pada sisi sebelah kiri dan pada ujung sebelah kanan ini semakin ke kanan, ini medan magnetnya semakin kecil ya. Maka medan magnet yang menembus area yang dibentuk oleh simpal ini dari kiri ke kanan itu makin ke kanan semakin kecil. Kalau ini misalkan jaraknya adalah, nah kita tinjau ini sini sebesar DA ini ya, elemen luas DA, di mana pada setiap titik pada elemen luas tersebut besarnya medan magnetnya tidak sama ya. Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Jadi kawat lurus ini ada simpal sebelah kanannya simpal segi 4 yang panjang sisinya 10 cm, maka jarak dari kawat ke sisi simpal sebelah kiri adalah 10 cm, maka jarak kawat pada sisi simpal sebelah kanan adalah 20 cm. 10 ke sini ya. Bagaimana medan magnet yang menembus simpal? Nah, medan magnet yang menembus simpal pada setiap titik ini tentu tidak sama, karena medan magnet ini dihasilkan oleh kawat berarus listrik yang ada di sebelah sini ya. Di medan sebelah kanan kawat ini semakin jauh dari kawat, nilai medan magnetnya semakin kecil. Selanjutnya kita tinjau, ambil elemen luas DA, di mana pada setiap titik pada elemen luas tersebut besar medan magnetnya adalah sama. Jadi maksudnya dari atas ke bawah ini nilai medan magnetnya bisa dipandang sama ya medan magnetnya. Kalau kita tinjau ini ke arah kanan adalah sumbu X dan ke atas adalah sumbu Y, maka luasan ini si DA itu bisa ditulis jadinya sama dengan apa? Y kali D
dx. Kemudian misalkan si elemen dA ini jaraknya yang tadi lebarnya sebesar dx ini berada pada posisi x terhadap kawat berarus ini, maka medan listrik di sini B pada posisi x adalah μ0I/2πx. Nah gitu ya, jadi kita sudah dapatkan B nya sama dengan μ0I/2πx dan dA nya sama dengan y dx, sehingga bisa kita hitung fluxnya ya. Dari sini diperoleh D flux sama dengan B kali D dA. B nya yang ini, dA nya yang ini, yang sebelah yang tadi kita sudah definisikan, sehingga dari situ kita peroleh flux total yang menembus seluruh simpal. Berarti tinggal diintegralkan ke A ya. Jadi flux sama dengan integral D flux sama dengan B nya tadi, si D fluxnya itu μ0 B ini μ0I/2πx, y dA nya itu adalah y dx. X nya dari ujung kiri sampai ke ujung kanan yaitu x. Kiri itu berarti 10 cm sampai 20 cm ya batasnya. Jadi bisa diperoleh ini y nya bisa keluar dari integral karena integralnya di sini adalah integral dx ya. Jadi y nya bisa keluar dari integral. Berapa y nya? Y nya itu adalah dari sini ke sana nih, sama dengan 10 cm juga tadi karena panjang sisinya sama, sehingga diperoleh dari hasil integrasinya itu ini ya, integral dx per x adalah ln x. Nah itulah flux yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik itu pada simpal bujur sangkar atau segi 4 yang panjangnya 10 kali 10. Sini ada hasilnya ln xb per xa ya. Jadi 0I/2π ln xb per xa. Xb ini yang sebelah kanan ini xa nya ya. Jadi jarak dari sini ke sini adalah xb dan jarak dari sini ke sini adalah xa. Itulah persamaan fluxnya. Nah yang akan kita cari atau yang akan tadi diminta di soal adalah berapa GGL induksinya ya. Untuk kasus A tadi diminta bagaimana jika arus yang mengalir itu adalah sebesar tadi berapa, arusnya 2 ampere ya. Dari sini GGL sama dengan minus D flux dt dari hukum Faraday, sehingga kalau dimasukkan fluxnya yang tadi kita peroleh tinggal dimasuk ke sini, semuanya konstan kecuali I nya ya di sini di DI dt. Kalau I nya 2 ampere, oh ternyata I nya juga konstan berarti ya, sehingga DI dt nya sama dengan 0. Jadi untuk nomor A GGL induksinya sama dengan 0 ya, GGL. Karena I nya konstan, I nya konstan maka DI dt nya sama dengan 0. Jadi GGL pada simpal dengan luas konstan oleh arus yang konstan adalah 0. Ini dikarenakan arus yang konstan menyebabkan flux yang menembus simpal tidak berubah terhadap waktu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi yang soal B nya untuk I sama dengan 2 sin pi per 3T. Nah tadi diperoleh GGL induksinya sama dengan minus μ0/2π ln xb per xa kali DI dt. Tinggal I nya masukkan yang ini. DI dt itu berapa? Turunan dari sin adalah cos ya. Jadi 2 0 minus μ0/2π ln xb per xa turunan dari 2 sin pi per 3 dt, yaitu 2 kali pi per 3 kali cos pi per 3t, hasil dari DI dt nya ini ya, dari sini sampai ke sini.
2pi per 3 cos pi per 3t. Nah, jika XA nya sama dengan 10 cm, tadi sama dengan 0,1 meter, dan XB nya 20 cm atau 0,2 meter, dan T nya dimasukkan 2 second, maka di sini tinggal masukkan jadi angka semua. Cos 2pi per 3, cos 2pi per 3 itu berapa? 2pi itu 160 dibagi 3 ya, jadi cos 120 derajat, nilainya negatif ya, negatif dari cos 60. Jadi ada 2 negatif, cos 2pi per 3 itu negatif setengah ya, jadi setengah kali 0 per 3 kali ln 20. Kalau dihitung ya kira-kira sekitar 0,5 volt. Nah, nilainya ini positif ya, artinya si arusnya itu mengalirnya searah dengan jarum jam ya, si arusnya. Tadi sebelum ada kalau ini ada arus listrik, ini kan awalnya dia medan magnetnya misalkan masuk karena arahnya ke atasnya. Nah, ketika ini berubah arusnya dari sin yang B itu ya, maka beroleh kegiatannya nilainya positif. Nah, berarti arah arus pada simbol ini searah jarum jam begini ya. Nah, sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya sama dengan arah medan magnet yang ada sebelumnya.